Baik. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di pembelajaran IPA, masih secara online, tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Mempersiapkan ujian besok April, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi siang hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan berdoa Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mencerna atau memahami ilmu yang kita dapatkan. Baik, kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam belajarnya. Tunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Bil islami wa bil nabi Rabbi rabbi dan warzuqni warzuqna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Oke, sudah siap semua. Semoga kalian di sana sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lebih fokus. Baik, kita akan langsung saja memulai. Bu Nisa kali ini targetnya nggak banyak-banyak kok, nggak banyak-banyak ya. Jadi insya Allah 1 sampai 26 aja. 1 sampai 26 aja, jadi hanya beberapa lembar. Tidak sampai 1 sampai 50 karena nanti menjelaskannya jadi keburu-buru ya. Ya kan? Mendingan 1 aja kita bahas pelan-pelan ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Anak-anak, kamu lebih suka Bu Nisa membacakan soalnya atau soalnya dibacakan temanmu? Nanti jadi Semuanya suka. Terserah. Semuanya suka, ada ya? Kalau semua suka, alhamdulillah barokallah ya. Jadi tidak pilih-pilih. Untuk itu Bu Nisa akan bacakan saja kalau semuanya suka. Tapi nanti ada kalanya deh, nanti ada kalanya satu temanmu akan bisa tunjuk atau bahkan nanti kamu yang bisa tunjuk ya. Nomor 1. Nomor 1 ya, kita bisa niteni ya, diteni jawabannya itu. Nomor 1 itu pasti berkaitan dengan rantai makanan, ya kan? Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah. Kira-kira dari keempat opsi itu, cocok nggak kalau ada di sawah gitu? Kayaknya semuanya cocok ya di sawah ya. Jadi ini tuh semuanya itu bisa jadi di ekosistem sawah. Akan tetapi kita lihat dulu urutannya dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Dari yang opsi A, produsennya adalah padi. Padi dimakan oleh konsumen 1, namanya belalang. Terus konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2-nya katak. Terus katak itu konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, yaitu ular. Dari option A itu kira-kira masuk akal tidak? Lazim tidak kalau belalang dimakan katak, katak dimakan ular? Lazim tidak? Lazim nggak Mas Azam? Lazim ya? Berarti yang A itu bisa jadi benar. Kita lihat dulu yang B. Padi dimakan ulat. Ulat dimakan musang. Apakah musang itu makannya ulat? Ini enggak lazim ya, bahkan tidak mau musang makannya ulat. Sehingga yang B itu yang salah adalah ulat dimakan musang, itu salah. Kemudian yang C, padi dimakan katak, betul. Padi dimakan katak, salah, nggak bisa, kataknya nggak suka padi. Ya itu sudah salah. Yang C itu salahnya
soalnya di katanya itu. Kemudian yang D, padi dimakan tikus, tikus dimakan ulat. Ini yang salah. Jelas salahnya. Berarti ini jawabannya yang A. Nomor 1 masih tergolong soal yang mudah. Kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 membahas mengenai simbiosis. Nah, yang nomor 2 itu kita diminta memilih opsi yang dia itu simbiosis parasitisme. Artinya apa? Mas Atar, parasitisme itu berarti hubungannya gimana? Satu sama yang lainnya. Satu rugi, satu untung. Yes, betul sekali, jempol. Parasitisme itu adalah satunya rugi, satunya untung. Kira-kira yang mana? Yang apa Mas Azam? Yang mana Mas Azam? Yuk, yang mana yuk? B. Jawabannya yang B ya. Bahas satu-satu dulu. A, itu kan mengenai kacang tanah dan bakteri Rhizobium. Mereka itu memiliki simbiosis yaitu mutualisme. Kemudian yang C, sirih yang merambat pada pohon rambutan itu komensalisme. Komensalisme itu yang satunya untung, yang satu nggak apa-apa, artinya tidak rugi juga tidak untung. Soalnya kan pohon rambutan itu kan ditempeli sirih, sirihnya mendapatkan tempat sehingga dia mudah mendapatkan sinar matahari. Nah, pohon rambutannya itu tidak kenapa-napa, ya. Jadi nggak apa-apa, sirih itu nebeng di aku nggak apa-apa, gitu. Kemudian yang D, paku tanduk rusa melekat di pohon mangga. Ini juga sama seperti yang sirih tadi. Berarti ini simbiosis komensalisme. Satu untung, satu tidak apa-apa. Masih tergolong yang mudah. Kemudian nomor 3. Komodo merupakan hewan asli Indonesia. Komodo ini termasuk spesies kadal, yaitu terbesar dan terpanjang di dunia. Hewan ini termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Kira-kira penyebabnya apa? Kok komodo ini bisa terancam punah? Ya, jadi itu komodo itu gini. Komodo itu sama seperti kadal, spesiesnya sama seperti kadal, ya. Tetapi dia itu diberikan kespesialan sama Allah, yaitu sel yang dinamakan gigantisme. Jadi dia itu bisa membesar karena ada gigantisme tadi, sehingga dinamakan kadal terbesar dan terpanjang di dunia. Ada ya semacam sel atau DNA-nya itu memiliki DNA yang gigantisme gitu. Jadi apa ya DNA itu? Karakter tubuhnya bisa membesar. Kemudian, kenapa kok komodo itu bisa terancam punah? Yang A, coba yang kita lihat yang A. Meningkatnya predator alami. Kita lihat kalau komodo itu konsumen keberapa? Kira-kira. Komodo itu dia besar loh ya. Dia merupakan kadal besar dan dia adalah karnivora. Dia karnivora. Sehingga dia itu konsumen puncaknya. Sama seperti elang, sama seperti singa, harimau. Sehingga kalau yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, berkurangnya tempat tinggal gajah. Yang dibahas adalah komodo, yang B ini membahas mengenai gajah. Jadi kurang sambung, nggak nyambung. Kemudian yang C, perburuan liar yang tidak terkendali. Apakah komodo diburu? Pernah lihat komodo diburu? Kira-kira komodo itu diburu karena ingin mendapatkan apa? Kalau gajah kan mendapatkan gading, harimau mendapatkan kulitnya, ular untuk mendapatkan kulitnya untuk dibuat tas, kijang
untuk mendapatkan tanduknya yang bagus. Nah, kalau komodo itu kira-kira diburu tuh mendapatkan apa? Coba ayo. Bisakah menjawab? Ya, ya ada. Jadi komodo itu tidak diburu. Sehingga yang paling tepat jawabannya itu yang D, rendahnya tingkat perkembangbiakan. Jadi komodo itu tuh rendah ya tingkat perkembangbiakannya itu. Jadi termasuk lama dan dia sampai berpuluh-puluh tahun kan kalau komodo itu usianya sampai kayak gede banget gitu. Gitu. Oke ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ada bagan jaring-jaring makanan. Organisme yang dapat menduduki posisi X, Y, dan Z berturut-turut. Tadi dimakan berarti kalau mau menjawab yang E, yang Y, itu Z itu berarti yang bisa dimakan burung itu apa? Ular nggak bisa dimakan burung. Kecuali burung elang ya. Ulat, lalang, oh bisa. Y berarti Z berarti antara B, C, D. Kemudian kalau yang X itu hewan yang bisa dimakan katak. Lalang bisa, ulat. Pernah lihat ulat dimakan katak? Kurang lazim ya. Bisa nggak ya? Oh bisa deh. Berarti belalang bisa, ulat bisa, kelinci. Nah ini yang nggak lazim. Jadi yang C sudah salah. Kalau yang D ular dimakan katak juga nggak lazim. Sehingga ini jawabannya antara A dan B. Kita lihat yang Z. Z itu artinya dia adalah konsumen puncak. Berarti yang makan burung dan yang makan katak. Musang makan burung susah nanti. Musang makan katak juga kayaknya belum lazim ya, nggak lazim ya, nggak ada musang makan katak. Kemudian yang B itu ular makan katak bisa, sehingga ini yang Z itu ular. Jawabannya berarti yang B ya. Nomor 5. Nomor 5 ditampilkan gambar hewan. Yang satu itu ada kadal, yang nomor 2 itu ada cicak, yang nomor 3 itu cumi-cumi, yang nomor 4 itu tokek, yang nomor 5 kaki seribu. Hewan yang dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan cara adaptasinya. Nah, kalau sudah dikelompokkan di mana ya? Kalau kadal itu bisa nggak dia adaptasinya apa kadal itu? Merayap. Selain itu, ketika dia merasa terancam, dia sama seperti cicak memutuskan ekornya. Karena dulu bisa pernah itu mau menangkap kadal untuk praktikum, kadalnya lepas karena ekornya dia potong. Jadi memotongkan ekornya gitu, dia lari. Kemudian kalau cicak juga sama kayak kadal. Tokek juga sama. Sehingga jawabannya yang D. 1, 2, dan 4. Kadal, cicak, dan tokek. Kalau nomor 3 itu adaptasinya gimana? Cumi-cumi itu. Cumi-cumi ada yang tahu? Mas Iqbal, adaptasinya si cumi-cumi gimana ya Mas Iqbal ya? Nggak tahu, Bo. Oh, nggak tahu ya. Bu Nisa kasih tahu ya. Dengerin ya, dicatat ya. Ya. Cumi-cumi itu sama seperti gurita, menyemburkan tinta hitam ketika merasa terancam. Ya, jadi mengeluarkan tinta hitam, langsung dia kabur. Cara dia untuk menghindari musuh. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kira-kira cara adaptasinya apa Mbak Rana? Halo Mbak Rana. Melingkar waktu disentuh.
Oh ya, melingkarkan badannya. Betul. Jadi menggulungkan badan. Nomor 5 berarti jawabannya yang D. Oke, Mbak Rana bisa di-mute lagi. Terima kasih Mbak Rana, sudah benar. Ya, Bu. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah masuk di soal hot menurut Bu Nisa. Ini soalnya hot memang agak hot banget ini. Jadi kita disuruh menganalisis kira-kira upaya yang harus kita lakukan seperti apa. Karena ada konflik seperti ini, upaya yang kita ambil seperti apa. Baik, Bu Nisa akan bacakan. Banjir di saat musim hujan sering terjadi. Bahkan di beberapa daerah menjadi tempat langganan banjir. Tidak sedikit harta benda bahkan korban jiwa melayang karena musibah ini. Kondisi tersebut terjadi semakin parah karena curah hujan masih tinggi dan pembangunan area perumahan di kawasan hijau. Upaya yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut. Pada konflik itu, kata kuncinya adalah pembangunan area perumahan di kawasan hijau. Ya, betul itu. Jadi, jangan menyalahkan hujan. Karena ada pembangunan di area hijau. Harusnya area hijau itu tidak ada aktivitas pembangunan. Jadi, benar-benar lahan hijau untuk bertumbuhnya tumbuhan. Tetapi ini dibangun perumahan. Ya pasti akan banjir karena perumahan itu pasti ada bloknya, gitu. Jalan pasti diblok, halaman biasanya diblok, dibangun lantai diblok, ya kan. Jadi pasti nanti penyerapan air di tanah itu berkurang sehingga menyebabkan banjir. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan? Yang mana berarti ini? Membatasi dengan ketat perusahaan atau kontraktor pembangunan perumahan. Jawabannya yang A. Kalau yang B, membuat sumur-sumur baru dan mencari sumber air lain itu kurang tepat. Karena ini masalahnya adalah banjirnya, bukan sumber airnya. Kemudian yang C itu salahnya adalah memberi sanksi yang tegas bagi para penimbun air bersih. Ingat tadi masalahnya adalah mengenai banjir. Yang nomor C ini, yang opsi C ini malah mengenai air bersih, sehingga salah. Kemudian yang D, penanaman kembali hutan yang gundul di daerah tersebut. Kenapa kok bisa salah? Ini sebenarnya adalah hal positif sih, tetapi belum tepat kalau ini kan revitalisasi di hutan ya, sedangkan ini itu area hijau belum tentu hutan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan yang terbaik adalah membatasi dengan ketat perusahaan yang membangun perumahan. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan Nisa ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 ini juga lumayan hot ya. High order thinking maksudnya adalah soalnya itu kita diminta untuk menganalisis. Nomor 7. Kebutuhan akan rumah hunian semakin tinggi karena bertambahnya penduduk yang tidak terkendali. Para pengembang semakin gencar membuat perumahan pada lahan pertanian. Lahan pertanian semakin sempit, dampak negatif kegiatan manusia tersebut bagi keseimbangan lingkungan. Dampaknya ketika lahan hijau itu sempit apa? A. Menaikkan kemampuan tanah untuk menampung air. Kok malah menaikkan? Harusnya malah menurunkan ya. Jadi yang A ini salah. Yang B, hilangnya cadangan karbon dioksida yang besar. Salah. Kok hilangnya cadangan karbon dioksida? Karbon dioksida itu malah nanti jangan banyak-banyak kalau di bumi, bikin panas. Kemudian kalau yang C, salahnya kenapa? Salahnya karena tingkat keasaman air tanah menjadi tinggi. Kurang betul. Ini kurang betul.
Jadi yang kenapa kok salah? Karena ini kan mengenai lahan hijau ya yang semakin sempit. Dampaknya adalah tingkat keasaman air tanah menjadi tinggi. Ini kurang betul. Keasaman itu nanti, jadi hujan asam itu karena kemarau panjang. Kalau kemarau panjang kan sudah ada banyak partikelnya dari debu, dari macam-macam, kemudian berkumpul menjadi awan yang kotor, kemudian dia hujan, namanya hujan asam, airnya air asam, jadi tidak ada hubungannya dengan lahan. Sehingga jawabannya yaitu yang D, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Tidak ada lahan ruang terbuka hijau, ya. Jadi semua sudah tidak hijau gitu. Kan menyedihkan ya. Kemudian nomor 8. Di sawah terdapat beberapa populasi makhluk hidup. Di antaranya ada padi, ada tikus, ular, dan elang. Sudah itu? Ada padi, tikus, ular, dan elang. Jika dalam ekosistem tersebut terjadi lonjakan pertumbuhan hama wereng, tiba-tiba ada wereng itu yang datang, terus melonjak werengnya. Perubahannya akan terjadi apa? Gitu. Untuk mempermudah, kamu sebaiknya mengurutkan dulu dari mulai produsennya. Jadi yang pertama, kamu membuat rantai makanan ya. Yang pertama, kamu silahkan tulis padi. Berarti kalau padi dimakan apa? Dimakan ada hama wereng yang masuk, sehingga padi dimakan hama wereng. Hama wereng itu, belalang wereng itu. Ya, dia itu yang merugikan padi. Kemudian, nah ini nih. Berarti ini nanti tidak satu rantai. Oh, tikusnya nanti akan, tikus tuh makan wereng bisa nggak sih? Nggak lazim ya? Nggak lazim. Oke, berarti ada dua rantai. Padi dimakan wereng, kemudian padi dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular, ular dimakan elang. Pak Rahmat bisa minta itu Pak, spidol Pak. Bingung nggak? Bu Nisa catatkan ya. Yes. Karena ini tiba-tiba ada orang yang masuk, berarti tidak hanya satu rantai makanan saja, tetapi ada dua rantai makanan. Padinya digangguin oleh orang, kemudian padinya dimakan oleh tikus, tikusnya dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Kalau hama werengnya naik, ya maksudnya naik itu gimana ya? Naik tak tulis plus ya. Nah itu plus berarti nanti di sini pasti minus. Soalnya warungnya mengalami padi, mengganggu padi, sehingga padinya itu nanti berkurang pesat. Kalau padinya berkurang pesat, otomatis tikusnya padi berkurang, tikus nggak punya maem. Tikus tuh bisa makan wereng nggak sih? Kayak kurang lazim ya. Kayak kurang lazim ya kalau tikus makan wereng itu ya. Ini harusnya kalau misalkan gini, werengnya banyak, padinya sedikit. Padi sedikit, otomatis tikusnya sedikit karena dia nggak punya makan. Tikusnya nggak punya makan. Tikusnya sedikit, ularnya juga sedikit. Ularnya sedikit berarti elangnya juga sedikit gitu. Pengaruhnya seperti itu. Itu kalau dua rantai. Tetapi kalau tikusnya itu bisa makan wereng, jadi sebenarnya kan kita jarang ya lihat tikus kok makan wereng, tapi kalau misalnya ini tuh bisa dimakan wereng, tikusnya nggak jadi berkurang, dia itu bertambah. Tikus bertambah, ular juga bertambah. Ular bertambah, elang juga bertambah. Sehingga yang hanya berkurang itu pada padi saja. Kalau si tikus ini mau makan wereng, kita lihat optionnya.
Yang A, populasi padi meningkat. Jelas salah. Padi nggak mungkin meningkat. Yang A salah. B, populasi padi menurun, tikusnya menurun. Ini bisa jadi yang B ini. Halo. Yang B ini bisa jadi karena ketok enek tikus mangan wereng yo ora iso ya. Ya nggak bisa gitu ya. Oke. Ya, oke. Ya, kayak gini berarti. Ada 2 rantai. Berarti bisa jadi B ini. Kemudian yang C, populasi tikusnya meningkat. Enggak ya? Enggak jadi meningkat. Soalnya tikus itu kayaknya enggak lazim nek mereng itu ya. Kemudian yang D, populasi ular menurun. Populasi ular menurun, kemudian elangnya meningkat. Salahnya ular meningkat salah. Jadi yang paling tepat yaitu yang B. Populasi padinya turun karena digangguin si wereng, alhasil tikusnya nggak punya maem, sehingga tikusnya juga menurun. Paham ya? Adakah pertanyaan dulu? Yang ini. Bisa berikan kesempatan untuk bertanya. Nomor 5 tadi jawabannya apa, Bu? Oh, nomor 5. Nomor 5 tadi jawabannya D. 1. Oke. Yang terkait soal nomor ini, yang nomor 8 ini, ada pertanyaan dulu tidak? Hama wereng. Apa itu hama wereng? Hama werengnya apa, Bu? Hama wereng itu tuh kayak belalang itu loh. Walang sangit yang kadang-kadang suka nempel di padi, kemudian padinya lama-lama tuh habis daunnya. Oke, Bu. Ya, paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi tikus kan jarang makan hama wereng, jarang makan belalang. Ya kan dia nggak mau, ya kan? Jadinya jawabannya yang B. Ini ada opsi kecohan, yaitu yang D, yang C. Kalau kita nggak hati-hati, kita tidak menjabarkannya dulu seperti ini, nanti kita akan terjerumus ke jawaban yang C. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Ini loh, Kong. Kamu bisa swab. Kamu mau swab. Oke, nomor 9. Ada gambar ikan. Ikan apa yang namanya ya? Gambar ikan. Nah, ditunjuk di ekornya. Kalian disuruh untuk menjawab fungsi dari ekornya itu untuk apa? Nah, ekor ikan itu. Oh, ikan arwana ya betul. Bisa tadi mau jawab itu tapi takut salah. Ikan arwana. Nah, fungsi ekornya si ikan arwana itu apa kira-kira? Mengetahui kedalaman tekanan air kah? Menjaga kestabilan suhu tubuh? Tidak ya, kalau ikan enggak. Jadi yang A, B salah. Kemudian yang C, untuk berbelok arah saat berenang. Nah, ini jawabannya. Jadi sirip ikan tuh kan ada 2 sirip. Yang pertama sirip ekor, yang kedua sirip yang di kanan dan di kiri. Kalau yang sirip ekor itu gunanya untuk berbelok arah ketika berenang, belok-belok. Nah, kemudian yang sirip kanan kiri itu fungsinya untuk alat gerak untuk berenang, agar bisa berenang. Itu ya. Sehingga nomor 9 ini jawabannya yang C. Ekor si ikan arwana untuk berbelok arah saat berenang. Nomor 10. Salah Pak, C. Nomor 9 C ya. Ya. Nomor 9 jawabannya C. Nomor 8 tadi adalah B.
hasil dari penjabaran kita ya. Kemudian nomor 10. Kita lanjut ke nomor 10. Pak, ini kameranya agak diarahkan ke aku. Ya, nomor 10 ditampilkan gambar pohon kelapa. Pohon kelapa ini pohon. Jadi setiap bagian kelapa, pohon kelapa itu pasti ada manfaatnya, ya kan? Dari mulai daunnya bisa untuk membuat ketupat, kemudian kelapanya bisa untuk memasak, ya, diambil airnya sangat berguna, kemudian kayunya bisa untuk bahan bangunan, jadi penuh dengan manfaat. Nah, fungsi bagian tubuh tumbuhan yang X dan Y, kita harus tahu dulu. X itu apa? Daunnya. Berarti Z itu apa Y? Kelapanya kan itu. Kelapanya berarti dia bijinya. Bijinya sama aja. Nah, berarti fungsi dari daun itu adalah sebagai tempat fotosintesis. Daunnya itu sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesa sama saja. Fotosintesis, fotosintesa. Kemudian kalau bijinya, ingat kalau biji itu berarti perkembangbiakan secara alami toh, sebagai alat perkembangbiakan. Ya, nanti aja. Kemudian jadi jawabannya yang mana? Yang C. Mas Gozi nanti ya, atau temannya ada yang bisa bantu. Ya, kita lanjut sebentar ya Mas Gozi, nggak apa-apa ya. Mas Gozi mengikuti dulu dari nomor 11 yang nanti akan kita bahas ini. Nanti nomor 1 sampai 10, insya Allah bisa ulang lagi, atau ada temannya yang bisa membantu. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini ada Ririn, cerita mengenai Ririn yang menemukan serangga, yaitu kecoak, belalang, dan jangkrik di kebun rumahnya. Siklus daur hidup serangga yang ditemukan Ririn, yaitu berarti kamu harus tahu dulu kecoak, belalang, jangkrik itu. Ini tuh metamorfosisnya sempurna atau tidak gitu. Tidak ya, berarti tidak. Kalau metamorfosisnya tidak sempurna, artinya tidak ada pupanya. Sehingga jawaban yang ada pupanya itu jelas salah. Jadi yang mana yang salah? Yang B dan C itu jelas salah. Tinggal kita memilih yang A atau yang D. Nah, kita harus melihat urutannya. Kalau yang A, dari nimfa menjadi telur. Dari kecil kok jadi telur ya. Telur yang ujuk-ujuk jadi dewasa itu kan nggak lazim. Kalau yang D, dari imago atau dewasa, kemudian menjadi telur. Telurnya itu kemudian menjadi nimfa. Nimfa itu yang masih kecil sebelum dewasa. Dari nimfa menjadi imago atau dewasa. Nah, seperti itulah urutannya. Sehingga jawabannya yang D. Dari imago, telur, nimfa, kemudian imago lagi. Paham ya? Nomor 12. Salah satu kendala dalam budidaya tanaman buah, yaitu serangan lalat buah. Tahapan daur hidup lalat buah yang merusak daging buah, sehingga menyebabkan buah menjadi busuk. Itu pada tahapan yang nomor berapa? Tahapan yang merugikan petani buah. Tahapan nomor 1. Ini masih tergolong yang mudah. Nomor 1 apa namanya tahapannya? Nomor 1 tahapannya Mas Adnan. Halo Mas Adnan. Nomor 1, ya itu kan hewannya lalat ya, hewannya lalat. Tapi tahapannya apa namanya? Mas Adnan, halo.
Belum ada ya? Halo, halo. Imago. Imago. Betul. Nomor 3. Mana itu? Aleta. Nomor 2 apa? Dari Imago. Mbak Aleta. Oh iya. Yaudah. Ya, oke. Buat teman-teman semua aja. Nomor 2 itu tahapannya apa? Boleh diketik. Lor. Telur. Telur. Betul. Telur ya. Kemudian apa yang nomor 3? Larva. Larva. Larva itu kata Pupa. Wah. larva itu kata lain panjang. Pupa. Ulat. Pupa. Kemudian yang nomor 4 adalah Pupa kayaknya. Pupa bu ya? pupa. Setelah menjadi larva, dia jadi pupa. Oh, pupa bu. Pupa. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya? Sebentar, maaf. Nomor 12 ini ternyata loh, bukan A loh ini. Coba kita lihat lagi. Ini soalnya lumayan. Maaf ya, nomor 12. Kita ulang. 96 please toh. Yang busuk adalah buahnya. Kira-kira buah itu busuk karena ada apanya? Larva. Sehingga nomor 12 itu jawabannya bukan 1, teman-teman. Maaf. Jawabannya yaitu yang C. Larvanya. Urat itu loh. Cela makan daging. Larvanya si lalat ternyata. Lalat itu sebenarnya tidak bikin busuk. Tapi kalau lalatnya itu nanti menghinggapi buah, kemudian ada telur di buah, telurnya itu belum merugikan. Ketika telurnya menetas menjadi larva, baru dia merugikan. Sehingga yang merugikan itu yang bagian yang larva, tahapan larva atau ulatnya. Paham ya? Sehingga nomor 12, Bu Nisa ulang. Nomor 12 yang benar yang C. Nomor 3. Nomor 13. Nomor 13 disajikan gambar. Tanya apa? Bu makan lalat buah makannya apa? Nah, lalat buah itu nanti bisa jadi yang apa ya? Jadi dia itu memakan Nah, bisa akan jawab ya. Ada yang tanya, Bu, lalat buah itu makannya apa? Makannya adalah mineral-mineral yang ada di buah-buahan. Buah busuk bisa, buah yang seger bisa. Intinya itu dia mengambil atau salah satu zat yang ada di buah atau yang di mikroorganisme yang sudah busuk, itu dia ambil dari situ. Ya, Mas Atar, paham? Oh, Mas Atta lah. Oh, Mas Atta. Mas Atta. Paham Mas Atta ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi lalat buah itu makanya adalah mineral yang ada di organisme-organisme. Entah itu yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Yang masih hidup ya artinya buahnya. Semangka atau apelnya atau bangkai juga bisa. Kita lanjutkan nomor 13 ya. Nomor 13. Disajikan gambar tulang yang ada di paha. Tulang yang ada di paha atas. Nama sendinya apa? Pertanyaannya adalah seperti itu. Ini kan sama ya, seperti yang di lengan atas ini. Sendinya namanya sendi peluru. Sehingga kalau sendi peluru itu arah geraknya adalah
ke segala arah. Jawabannya jadi apa? B. Kalau yang A itu sendi pelana, Bu Nisa ulang lagi, sendi pelana ada di ibu jari. Dua arah saja arahnya. Kemudian sendi putar ada di leher, tulang leher. Gerakannya memutar. Kalau sendi engsel ada di siku dan lutut, disingkat jadi lusi. Lutut, siku. Arah geraknya adalah satu arah. Paham ya? Nomor 14. Proses pernafasan pada bagian yang ditunjuk tanda panah. Ditampilkan gambar mengenai sistem pernafasan. Yang ditunjuk adalah gambar apa? Mas Rashid. Gambar apa ya itu ya? Oh, yang lainnya. Mas Kerongkongan. Kerongkongan. Oh iya, kerongkongan. Sebentar, belum. Karena ini pernafasan, ini memang letaknya sama dengan kerongkongan, tetapi nanti beda. Bukan kerongkongan ya Mas Rasid ya, tapi sudah oke, sudah berani menjawab. Di sini tuh namanya adalah tenggorokan. Kalau pernafasan itu tenggorokan, kalau kerongkongan itu untuk pencernaan. Nah, ya. Kalau kerongkongan itu untuk sistem pencernaan, tapi kalau tenggorokan itu untuk pernafasan. Jadi berbeda jalur nanti. Atau trakea kalau pernafasan itu. Jadi ini adalah trakea, tenggorokan atau trakeanya. Nah, di situ itu terdapat proses apa? Pada trakea yang ditunjukkan oleh gambar itu adalah ada proses penyaringan debu yang lolos dari penyaringan si hidung. Jadi ketika udara masuk itu kan disaring dulu oleh rambut hidung. Makanya kita sering ada kotoran hidung itu. Kita kalau pagi-pagi mau mandi itu kita bersihkan dulu itu. Ya, itu kan kotoran hidungnya dari debu-debu yang disaring oleh hidung kita. Kemudian lolos. Nah, ternyata kalau ada debu lagi, ada debu yang lolos, disaring lagi sama rambut getar yang ada di trakea. Sehingga trakea itu adalah untuk menyaring yang kedua kalinya di sistem pernafasan. Kemudian setelah disaring di trakea lagi, masuk ke tenggorokan. Dari tenggorokan diteruskan ke bronkus, ya, bronkus. Setelah bronkus diteruskan lagi ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus kemudian diteruskan ke alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2. Setelah itu diteruskan ke bronkiolus, kemudian ke bronkus dikeluarkan lagi. Ya, kayak gitu ya. Sehingga jawabannya yang C. Tadi apa? Sudah diingat-ingat ya? Kalau kerongkongan itu untuk meneruskan makanan menuju ke lambung. Jadi nanti berbeda sistem. Kerongkongan itu berada pada sistem pencernaan, kalau tenggorokan dan trakea pada sistem pernafasan. Kalau kita keselak itu, kamu pernah keselak toh? Bisa juga pernah keselak itu. Sering keselak ya. Itu karena makanan yang masuk itu bingung antara mau masuk ke tenggorokan atau mau masuk ke jadi gini, kan bingung. Jadi karena kita ada kegiatan saat makan, makanya makanannya itu mau masuk ke kerongkongan aslinya, tetapi karena kita itu ngobrol ya, ngomong, makanannya jadi masuk ke tenggorokan. Jadi tersedak. Gitu, selek ya, selek. Tersedak. Nomor 15. Kita bisa lanjutkan ya nomor 15.
ditampilkan gambar burung. Burungnya burung apa itu? Burung emprit, burung pipit, ya. Ditunjuk X. Fungsi organ pernafasan pada hewan yang ditunjukkan oleh huruf X. X ini adalah pundi-pundi udara. Sehingga fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara saat terbang. Jadi jawabannya yang B. Ini tidak sampai akhir, tidak sampai selesai. Insya Allah cuman sampai sekitar nomor 20-an soal ya. Kira-kira pengen sampai selesai atau pengen hanya nomor 26 aja? Oh, sampai selesai. Mantap. Ya nanti disesuaikan saja. Jadi nanti tidak usah lama-lama kalau yang lewat Zoom ya. Maksudnya nanti tidak terlalu lama lihat layar Zoom juga kan nggak baik juga. Oh, sampai selesai, waduh gimana coba? Sampai nomor 26 aja ya. Ya ada baiknya sih sampai selesai, cuman nanti dipikirkan juga kalian melihat layar terlalu lama itu juga ada efeknya. Dari segi kuotanya juga ada efeknya gitu. Ya jadi kita ambil tengahnya saja ya, nggak apa-apa ya. Kita sampai nomor 26 saja. Lanjut nomor 16. Ditampilkan gambar mengenai proses pencernaan. Nah, ini dia pencernaan. Yang A itu adalah rongga mulut. Nah, yang B ini adalah kerongkongan. Secara berurutan, proses yang terjadi bagian A dan B. Kalau yang A itu kan untuk mengunyah, artinya terjadi pencernaan secara mekanik. Ada gerakan, itu artinya ada mekanik. Kemudian kalau yang kerongkongan itu kan meneruskan makanan yang kita telan ke lambung. Artinya di sini ada pergerakan juga, namanya gerakan peristaltik. Jadi gerakan meneruskan makanan ke lambung. Sehingga jawabannya yang paling tepat yaitu yang A. Ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 17. Rani sering mengeluhkan pusing, matanya berkunang-kunang, wajahnya pucat. Dilihat dari gejalanya, Rani mengalami gangguan yang berhubungan dengan peredaran darah. Cara untuk mencegah gangguan tersebut, ini kira-kira Rani itu sakit apa ya? Oh, dia pucat, berkunang-kunang, kemudian dia pusing. Ya, belum makan bisa. Belum makan bisa. Kenapa kok gitu? Ya karena belum makan itu, makanya dia anemia, kekurangan darah merah. Artinya kalau kekurangan darah merah, suplai oksigen itu juga berkurang di otak. Sehingga kepalanya jadi pusing, mukanya jadi pucat. Nah, ini kadang Bunisa juga kayak gitu, karena Bunisa sering lalai minum yang banyak. Jadi buat anak-anak semua silakan kalau nggak puasa minum yang cukup ya, jangan banyak-banyak deng, tapi yang cukup saja. Minum yang cukup karena apa? Air itu membantu darah kita untuk menyuplaikan, memutar oksigen yang di tubuh kita. Gitu ya. Jadi nomor 17 jawabannya yang kalau dia anemia artinya dia membutuhkan zat makanan berupa zat besi. Sehingga jawabannya yang B. Nomor 18. Nah, ketemu lagi kita dengan bagan peredaran darah. Besok itu bisa jadi loh ya, gambarnya nggak kayak gini. Bisa jadi nanti gambarnya beda. Nanti mulai sekarang kamu boleh mencari di Google mengenai bagan peredaran darah manusia. Nanti ada macam-macam. Ada yang seperti itu, ada yang gambar paru-paru, ada yang gambar paru-paru agak miring, jadi itu beda-beda. Agar kita terbiasa saja, terbiasa melihat itu, ya. Besok kalau ternyata pas apa itu ujiannya itu keluarnya nggak kayak gini kan, nanti kita biar nggak kaget gitu loh.
Kalau yang ini kita lihat mekanisme peredaran pada nomor 5. 5 itu apa 5 itu? Bunisa pengen tanya deh, Mbak Ais, 5 itu organ apa? Paru-paru bukan, Bu? Yes, betul. Paru-paru. Kemudian ke nomor Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah nomor 5 ke nomor 4. 4 itu adalah tempat masuknya darah ke jantung, namanya adalah serambi. Serambi apa? Serambi kiri. Serambi kiri, kemudian masuk di nomor 3. Nomor 3 adalah bawahnya serambi pasti bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri menuju ke nomor 6. Nomor 6 itu ada atas dan ada bawah. Artinya dia adalah seluruh tubuh kita. Dari mulai kepala sampai kaki. Nah, tuh. Seluruh tubuh. Sesuai dengan skema tersebut adalah mekanismenya. Jadi darah dari paru-paru menuju ke jantung melalui serambi kiri, kemudian dialirkan ke bilik kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Sehingga jawabannya yang D. 12 apa ini? Yang do. Ya ya, nomor 18 ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak? 3 menit lagi. Nanti jawabannya ditulis. Ya, insya Allah ya. Nomor 19 ya. Nggak ada pertanyaan toh? Jawabannya yaitu yang D. Do. Yes. Nomor 19. Ada sebuah tabel antara perpindahan panas dan contoh peristiwanya. Pasangan yang tepat. Nomor 1, konveksi. Itu contohnya adalah menyetrika pakaian dengan sikal listrik. Harusnya apa ini harusnya? Panasnya dari setrika, kemudian pakaiannya kan jadi ikut panas. Sehingga ini artinya adalah konduksi. Kemudian nomor 2, radiasi. Berdiri di dekat kompor, terasa hangat, betul. Nomor 3, terjadinya angin darat, angin laut, harusnya konveksi. Nomor 4, gelas berisi air panas dipegang terasa panas, harusnya konduksi. Gitu? Nomor 5, ujung sendok yang pangkalnya terselup air panas terasa hangat, ini sudah benar konduksi. Nomor 6, asap yang membumbung ke atas saat membakar sampah, ini juga sudah benar konveksi. Sehingga jawabannya yang nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Yang C. Nomor 20. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud mengembun. Ini lumayan hot. A. Pembuatan es kering dari CO2. Ingat, artinya mengembun adalah dari gas menjadi cair. Setelah menjadi cair, nah air tuh bisa membeku lagi nggak nanti? Bisa ya. Intinya adalah dari gas menjadi cair atau menjadi berupa zat yang kelihatan gitu loh. Jawabannya yaitu apa? A. Pembuatan es kering dari CO2. B. Proses penyulingan minyak kayu putih. C. Penggunaan parfum untuk pengharum pakaian. Atau D. Es batu yang dimasukkan ke dalam air teh panas. Kalau yang B itu proses penyulingan minyak kayu putih ini bukan dari pengembunan ya, tapi penguapan. Kalau yang C, penggunaan parfum untuk pengharum pakaian. Ini adalah
menyublim itu loh, kayak kapur barus itu loh. Kemudian kalau es batu yang dimasukkan ke dalam air teh panas artinya dia mencair, sehingga jawabannya itu adalah yang A. Kok bisa? Bisa dong. Mengembun dari gas menjadi cair atau menjadi benda yang bisa terlihat gitu. Nah, CO2 itu adalah gas, sehingga pembuatan es krim dari CO2 adalah proses dari mengembun. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. Kalau nggak ada. Ya, tugas. Kata kuncinya adalah mengembun. Artinya gas menjadi cair atau menjadi zat yang bisa terlihat. Nanti cair bisa dijadikan beku lagi. Jadi pembuatan es kering itu yang biasanya untuk hiasan itu loh, nikahan, yang bisa dibentuk jadi angsa, yang bisa dibentuk jadi bentuk-bentuk yang lain, ya. Gimana ini? Ya, oke. Sabar, oke. Nomor 21 dulu ya. Evaporasi dan transpirasi adalah bagian dari tahapan dalam siklus air. Perubahan wujudnya adalah menguap, yang C. Kemudian nomor 22. Botol parfum tidak pernah diisi penuh. Ini supaya memberikan ruang muai. Kenapa kok harus diberikan ruang muai? Agar nanti tempat minumnya tidak pecah ketika airnya memuai. Jadi jawabannya yang B. Nomor 22 jawabannya yang B. Nomor 23. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Amuba, iya. Bakteri juga iya. Planaria? Planaria itu fragmentasi. Kemudian kalau paramecium, dia juga membelah diri. Anemon laut dengan cara tunas. Sehingga jawabannya yang B. Amuba, bakteri, dan paramecium. Nomor 24. 3 soal lagi ya, sabar ya. 3 soal lagi kok, nggak sampai selesai. Nomor 24, ada gambar enceng gondok dan gambar teratai. Persamaan kedua tumbuhan ini adalah, dia tuh pasti punya daunnya yang tipis dan lebar. Untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Selain itu juga dia punya batang yang berongga supaya tidak tenggelam. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. 24 jawabannya yang A. Nomor 25 ada gambar pencernaan, ditunjukkan X. X itu adalah organ usus besar. Jika kurang mengkonsumsi sayuran dan air putih, maka organ usus besar akan mengalami kesulitan pada saat buang air besar karena kurang serat. Jadi yang A. Kemudian nomor 26. 26 ini ada gambar. Gambar ada mendorong. Mas Iqbal mendorong meja. Kemudian Mas Azam sama Mas Rashid bermain baseball ya. Pasti. Nomor yang A itu gaya itu dapat menyebabkan, yang A itu kan dari diam menjadi bergerak. Kemudian kalau yang main kasti, gaya dapat merubah arah gerak benda. Sehingga jawabannya itu yang D. Benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda. Ada yang tanya nomor 25 apa? Nomor 25 itu adalah A. Kalau tadi ditanya tadi 21 ya, atau 20? 20 itu A. Kemudian untuk jawabannya, tadi yang ketinggalan Mas Gozi ya. Mas Gozi ini Bu Nisa catatkan ya. Atau Bu Nisa ini kan aja.
Bu Nisa itu kan ya, bacakan aja ya. Nomor 1 A. Nomor 2 B. Nomor 3 D. Do. Nomor 4 B. Nomor 5 Do. Nomor 6 A. Nomor 7 Do. Nomor 8 B. Kemudian nomor 9 C. Sudah ya Mas Gozi? Sudah? Sudah, oke. Baik, karena sudah jam 11 lebih ya. Siapa itu yang itu pada ngapain sih itu di chat tuh? Ya, kita udah dulu, udah 1 jam itu udah mata kita tuh sudah berkontraksi terlalu lama ya, kalau 1 jam itu ya, kasihan, nanti harus direlaksasikan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, adakah pertanyaan dulu, Ding? Adakah pertanyaan? Bu, Ya. hasil tryoutnya kapan keluar, Bu? Oh, kalau itu belum bisa dipastikan. Insya Allah, ya pasti akan keluar, tapi kampanye belum tahu. Sok dikandani jomblo. Ada lagi yang mau tanya? Deket. Halo, ada yang mau tanya? Halo. Gak ada? Ya. Ya. Gak ada ya? Bu, Bu. tanya Bu, yang nomor 20 itu jawabannya A itu pembuatan es krim dari CO2 bukannya mengkristal, Bu. Nah, itu biasanya disebut mengkristal. Tetapi sebenarnya adalah mengembun. Enggak ada ya? Kayak garam itu kan juga dari uap toh itu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Nanti kalau ada koreksi, Bu Nisa akan kirimkan ke grup ya. Yang nomor 20 ini, kebetulan kemarin Bu Nisa itu sudah tanya sama Bu yang dulu ngajar kelas 6 juga. Tapi nanti akan bisa diskusikan lagi ya. Nanti kalau ada kesalahan atau koreksi jawaban, nanti akan Bu Nisa kabari ya. Oke. Adakah lagi? Oke. Halo. Bu Nisa, ini Ya. dilanjut kapan lagi? Oh, belum tahu ya, Dok. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Menyesuaikan kondisi ya. Ya. Namanya di Kalau tidak ada, kita tutup ya. Nanti dikasih kunci jawaban nggak, Bu? Gimana? Nanti dikasih kunci jawaban nggak, Bu? Kunci jawaban yang nomor 27 sampai selesai. Iya. Oh, itu belum. Sekarang yang kita bahas dulu saja. Nanti siapa tahu besok ada pembahasan lagi. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita berkemas untuk berdoa ya. Dirapikan dulu buku yang ada di sampingmu, di depanmu. Kemudian kita bersiap untuk berdoa. Sudah siap? Siap berdoa. Berdoa. Mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqna ittiba'ahu minal batila najtina Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Jadi bisa cukup sekian ya anak-anak ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan jelasan dalam menjelaskan Bunisa ini, Bunisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita di Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Cepat.